apa sih fokus utamanya di jurusan cyber security? Coba kita pelan-pelan pelajari analogi cyber security. Misalnya, kamu punya rumah, dan di dalamnya kamu nyimpen uang cash 100M, let's say. Nah, terus kamu sebagai anak muda nih, kamu tuh suka posting, suka mempublikasikan apa yang sebenarnya tuh nggak perlu lah dipublis. Tiba-tiba, maling udah tahu nih, oh di rumahnya si Jose nih udah ada 100M. Cobalah mencuri. Meskipun kamu udah memprevent, misalnya kalian udah pasang CCTV, pasang brankas, gembok, memperkerjakan satpam, tiba-tiba si maling ini bisa tetap nyuri, tetap bisa ngambil uangmu, tetap hilang tanpa kamu sadarin. Karena kamu tuh ternyata masih belum ngamanin pintu belakang rumahmu, backdoor rumahmu. Jadi maling saat mengobservasi rumahmu, dia tuh tahu nih, oh celah ini yang bisa aku masukin. Dari analogi itu, gambarannya rumah itu sebagai suatu sistem, dan satpam yang tadi diperkerjakan itu sebagai si blue team-nya atau si defense. Kalau di bahasa kita blue team ya. Nah, si maling ini adalah yang nge-attack disebutnya adalah red team. Dan kalau misalnya mau digali lebih dalam lagi, kalau kita mau ngambil highlight-nya, untuk cyber security approach ini itu harus sangat amat meluas, harus sangat amat menyeluruh. Ini menggunakan holistic approach. Kamu nggak cuma ngamanin harus memperkerjakan satpam semuanya 24 jam 24/7, tapi kamu juga tetap harus ingat bahwa harus coba menyerang apalagi sih yang celahnya, apalagi sih yang bisa dimasukin rumahmu tuh sebenarnya jendelanya nggak aman nih, belum pakai teralis. Ternyata atau nggak atap rumahmu, kamu sering nggak gebok, misalnya kayak gitu ya. Dan bisa juga si pemilik rumah ini memperkerjakan si malingnya. Jadi memperkerjakan maling untuk coba nerobos, coba bobol rumahku, bisa atau enggak. Ada dua konsep kalau di cyber security. Kalau misalnya si pemilik rumah memperkerjakan maling dan memberikan informasi case-nya rumahku tuh begini, aktifnya tuh di sekian, shifting pergantian satpamnya itu sekian. Itu namanya adalah white box tester. Sedangkan kalau si pemilik rumah memperkerjakan maling, tapi si maling ini suruh cari tahu sendiri, itu namanya black box testing. Jadi secara umumnya seperti itu adalah konsep cyber security. Jadi semoga mudah dipahami dengan analogi rumah. Nanti kira-kira prospek ke depannya waktu mereka udah beneran kerja di real world, itu nanti role-nya gimana sih? Kalau nggak salah tadi kamu kayak ada di analogi kamu kan ada yang jadi satpam kan? Nah itu nanti boleh nggak coba diceritain role-nya itu gimana? As I mentioned before juga, cyber security itu luas banget. Dan itu tergantung kamu tuh sukanya di mana. Misalnya, kalian suka ngotak-ngatik data nih, kalian suka coba nyerang, kalian bisa jadi red team-nya sebagai penetration tester, atau sebagai malware analyst. Atau misalnya kalian lebih suka nge-develop, kalian lebih suka ngebangun suatu arsitektur network atau web server database, kalian bisa sebagai DevSecOps, itu part-nya blue team. Jadi sebenarnya kita itu diajarin di cyber security sendiri untuk gali apa yang kita suka itu kita diajarin sebagai blue team dan sebagai red team juga. Cara untuk nge-defense gimana dan cara untuk nge-attack gimana. Dari situ kita bisa milih akhirnya apa ya yang aku tuh pengen dalemin, apa yang pengen aku jalanin ke depannya. Mungkin ada nggak kayak cycle-nya di cyber security itu gimana sih? Kayak cycle dari apa yang kalian lakukan ini, kapan red team-nya jalan, kapan blue team-nya jalan? Oke, mungkin aku bisa jelasin as a penetration tester kali ya, gimana sebenarnya cara step by step untuk kalau mau nge-testing suatu sistem. Mungkin Jo boleh bantu lagi share screen yang page pertama? Iya, oke, bentar ya. Oke. Nah, secara umumnya ini itu mungkin step by step-nya kalian bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kalian ya. Sebenarnya kalian maunya seperti apa dulu. Tapi ini adalah best practice yang sudah sering digunakan oleh pokoknya yang paling common lah ya. Yang pertama itu reconnaissance. Reconnaissance itu apa? Dia ini untuk mengumpulkan data. Jadi kalian misalnya tahu nih bahwa scope testing kalian itu sebesar apa dan akhirnya kalian bisa ngedefine goals-nya itu
untuk nge-testing misalnya 20 page ini berbeda-beda seperti ini. Ini kalian kayak kumpulin dulu datanya, apa sih scope-nya itu sebesar apa. Baru next ke scanning. Scanning ini untuk ngetahuin lagi informasi lebih dalam lagi. Tools yang pertama kali biasa digunakan itu Nmap, Network Mapper. Jadi informasi yang bisa didapat tuh misalnya port apa aja yang kebuka, terus service apa aja yang lagi berjalan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar bisa tahu kalau misalnya let's say port SMB yang kebuka, bisa tahu nih ternyata SMB ini tuh bisa loh di celahnya itu bang. Akhirnya kamu bisa tahu bahwa yang perlu kalian lakukan itu bang. Nah, scanning ini itu bisa secara aktif, bisa secara pasif. Secara aktif ini tuh kalian langsung nge-scanning network-nya secara langsung. Jadi si pemiliknya itu bisa ngebaca, bisa dapat log-nya gitu, bisa tahu bahwa kalian itu lagi nge-scanning. Jadi tuh berisik gitu loh. Jadi kadang bisa langsung di-block. Sedangkan kalau pasif itu kalian mencari tahu melalui publicly access information. Misalnya ada artikel yang pernah ngebahas tentang suatu sistem tersebut. Jadi kalian kayak baca. Jadi kalian tuh secara diam-diam meng-scanning dan supaya si pemiliknya itu nggak tahu bahwa kalian ini lagi nge-scanning. Terus next-nya itu gaining access. Gaining access ini supaya kalian bisa mendapatkan privilege-nya itu as a level administrator. Misalnya kalau sebenarnya kalian cuma user biasa, kalian cuma bisa nge-view. Ternyata kalau misalnya kalian udah punya privilege, kalian bisa nge-delete, kalian bisa modif, kalian bisa nambahin. Nah, ini tuh tujuan untuk gaining access itu supaya kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian inginkan nanti di dalam sistem tersebut. Next-nya itu maintaining access. Ini aku sempat sih mention sebelumnya yang di analogi rumah, yang ternyata backdoor-nya itu belum kekunci. Biasanya maintaining access itu tuh pas udah berhasil masuk, otomatis kan sayang banget nih kalau misalnya kita nggak bisa masuk lagi ke depannya, padahal udah susah. Makanya biasanya kayak dibuat suatu backdoor supaya next in the future kalau mau masuk lagi, itu kalian udah punya pintu kalian sendiri gitu loh. Kalian udah punya tempat yang bisa kalian keluar masukin secara bebas. Dan backdoor ini biasanya tidak diketahuin. Meskipun diketahuin, kalau sebenarnya diketahuin pasti langsung di take down nanti. Tapi biasanya backdoor ini itu invisible, bisa dibilang. Baru terakhir, ini tuh sebenarnya part yang cukup krusial. Itu adalah covering atau deleting atau clearing track. Jadi setelah kalian sudah melakukan semua yang kalian lakukan, jangan lupa dihapus biar kalian itu nggak bisa di track down lagi. Jangan lupa dihilangin. Jangan lupa pakai VPN atau pakai Tor. Jangan gunain misalnya network asli, kayak gitulah kira-kira. Jadi ini itu yang step secara umumnya apa yang bisa dilakukan sama ini red team biasanya. Kalau blue team itu lebih advance lagi, tapi biasanya kalian tuh akan selalu dikenalin dulu sama konsep ini, baru nanti kalian akan dalemin di blue team.